Cerita berlanjut saat kembalinya para anggota Parsi setelah mendapatkan tugas dari Mochi. Sesaat Mochi dikagetkan dengan munculnya Sung yang merupakan teman lamanya di lembah kupu-kupu. Ia segera berlari dan memeluk temannya itu. Sung tak menyangka ternyata anak kecil yang dulu bersamanya kini telah menjadi ketua sektenya. Di situ Sung juga memperkenalkan dua temannya yang juga sama-sama anggota Parsi. Salah satu dari mereka kemudian memberikan informasi kepada Mochi bahwa di tengah penyamarannya sebagai penyewa kereta agar sampai di Wudang, mereka tiba-tiba dihadang oleh sejumlah orang untuk menyewa keretanya. Rupanya tugas mereka adalah untuk mengangkut para biksu Shaolin yang tengah lemah akibat obat pelemah saraf. Kemudian mereka pun tahu bahwa para biksu itu akan dimasukkan ke dalam kuil megah bersama para anggota 6 sekte besar. Setelah mendapat informasi tersebut, Mochi lantas berpamitan kepada Guru Chang untuk menuju kuil megah. Diikuti kesemuanya yang berpamitan kepada guru besar Wudang tersebut. Sementara Pat Fai yang sudah menikah dengan Lai Ting memutuskan untuk tetap tinggal di Wudang dan menjadi istri rumah tangga. Sebelum penyerbuan ke kuil megah, Mochi mengumpulkan semua anggota dan berpidato di hadapan mereka semua. Di situ Mochi menyuruh semua anggotanya untuk bersumpah menolong yang lemah serta melawan kejahatan, mempersembahkan hidup mereka kepada penduduk, serta bertarung dengan Mongol hingga titik darah penghabisan. Hidup atau mati di medan perang nanti adalah hal yang harus mereka terima sebagai seorang kesatria. Dan benar saja, di dalam kuil megah terlihat anggota 6 sekte besar yang tengah dikurung. Terlihat Mochi, Yung, dan Wei tengah melihat Chume menyiksa ketua sekte Kulun untuk bertarung dengan pengawalnya. Setelah tak berdaya, Chume lantas menyuruh pengawalnya untuk memotong 2 jari ketua sekte Kulun tersebut. Sesaat Chume lantas mencoba jurus pedang Kulun yang baru saja ia lihat. Mochi baru sadar ternyata Chume menyuruh para anggota sekte untuk bertarung agar ia bisa mempelajari kungfunya. Dengan begitu, kelemahan mereka akan terlihat. Rencana yang mengerikan menurut Mochi. Namun saat Chume lupa beberapa gerakan, ia lantas meminta gurunya bernama Fu untuk mempraktekannya. Dan dengan mudahnya, Guru Fu mengingat jurus pedang Kulun tersebut. Mochi sendiri takjub melihat kemampuan pedang yang dimiliki oleh Guru Fu. Namun saat Chume meminta Guru Fu untuk mengajarinya, sang guru yang bisu malah menolaknya dan pergi begitu saja. Setelahnya, Chume menyuruh prajurit untuk membawa Ciuk. Mochi sendiri merasa was-was saat melihat hal tersebut dari kejauhan. Chume lantas mendekati Ciuk dan menyuruhnya untuk menunjukkan jurus pedang Emei. Tapi hal itu langsung ditolak oleh Ciuk dan mengatai Chume adalah orang yang memalukan. Ketika dua wanita cantik bertemu, damaginya saling beradu. Kalian tim mana nih, Ciuk apa Chume? Melihat Ciuk adalah murid tercantik di sekte Emei, Chume tak ingin menyuruhnya bertarung seperti orang sebelumnya. Ia justru ingin membuat sayatan di wajah Ciuk agar kecantikannya hilang. Namun sesaat melesat kotak salep yang menghantam pedang Chume. Semuanya pun dikagetkan dengan kemunculan Mochi. Di situ Mochi meminta maaf karena telah merusak kotak milik Chume. Melihat ekspresi Chume, Ciuk menduga bahwa gadis itu juga memiliki perasaan kepada Mochi. Setelah mendengar bahwa Mochi bersedia memperbaiki kotaknya, Chume lantas berkata bahwa ia menahan para kesatria agar tunduk pada pemerintahan Mongol. Dan tanpa dosa, Mochi lantas mengajak Ciuk pergi. Spontan hal itu pun dicegah oleh Chume. Ia lantas menyuruh hitam dan putih kematian untuk menyerang Mochi. Dan inilah waktu yang tepat bagi Mochi untuk membalaskan dendamnya. Mulailah pertarungan itu dimulai. Sesaat Yu dan Wei pun menyusul Mochi untuk melakukan serangan. Dengan jurus perputaran waktu miliknya, Mochi membuat mereka berdua saling serang satu sama lain. Pertarungan pun berhasil mereka bertiga kuasai. Namun sesaat mereka bertiga dikagetkan Ciuk yang dijadikan sandera.
Di situ Cik meminta Mochi untuk kembali saja. Ia berterima kasih atas usaha Mochi untuk menyelamatkannya. Ciume yang mendengar bahwa Mochi dan Ciuk akrab sejak kecil seketika menunjukkan raut cemburu. Ia lantas mengancam akan merusak wajah Ciuk. Wei yang tak terima akan hal itu spontan menyelinap mendekati Ciume dan mencoret wajahnya. Ia lantas memberikan peringatan kepada Ciume, jika sampai ia menyayat wajah Ciuk, maka ia akan memberikan 2 sayatan di wajah Ciume. Pengawal Ciume yang tak terima lantas segera menyerang Wei. Namun dengan mudahnya, mereka berdua terbunuh oleh lemparan kunai milik Wei. Setelahnya, Mochi dan Yung pun pamit pulang. Saat hari sudah berganti pagi, Mochi dikagetkan dengan kemunculan Guru Fu yang membuka jendelanya. Yung dan Wei yang mengetahui hal tersebut lantas mengejar mereka berdua. Di situ terjadi adu tenaga antara Mochi dan Guru Fu. Hingga saat Mochi berhasil menang, Guru Fu lantas bersujud di depan Mochi dan mengaku sebagai Fan Yu, wakil ketua sekte Parsi. Mochi yang masih kaget lantas mempertemukan Fan Yu kepada Yung. Terlihat mereka berdua melepas rindu setelah sekian lama tak bertemu, termasuk kepada Wei. Di situ Fan Yu menceritakan kepergiannya selama ini. Karena tak percaya ketua Yung Parsi telah menghilang, ia lantas mencarinya sampai ke ibu kota. Namun tak sengaja ia melihat Xing Quan yang merupakan saudara dari istri ketua Yung. Di sana ia melihat Xing Quan bertemu dengan hitam dan putih kematian. Ia juga mendengar bahwa Xing Quan bekerja untuk Panglima Jagan dan berusaha menghancurkan sekte Parsi. Fan Yu yang mengetahui hal itu lantas merusak wajahnya sendiri agar tak dikenali Xing Quan. Kemudian ia mengikuti pemilihan prajurit oleh Jagan. Ia pun lolos dan dijadikan pengawal pribadi anaknya, yaitu Ciume. Dari situlah Mochi, Yung dan Wei tahu bahwa Ciume adalah anak Panglima Mongol Jagan. Sementara hitam dan putih kematianlah yang membawa obat penawar bagi para tahanan di kuil megah. Setelah mendengar penjelasan itu, Yung lantas bertanya apa kelemahan hitam dan putih kematian. Fan Yu lantas menjawab bahwa si hitam adalah penyuka anggur, sementara si putih adalah penggila seks. Yung lantas mempunyai ide. Ia meminta Mochi membuat obat pelemah ke anggur yang akan diminum oleh si hitam. Sementara Wei akan menculik selir Jagan dan menaruhnya di kamar si putih. Segera saja Wei melakukan hal itu. Ia segera masuk dan menotok saraf selir dan pengawalnya, kemudian membawanya pergi. Di sisi lain, terlihat Fan Yu memberikan anggur kepada si hitam dan teman-temannya. Sesaat mereka pun tergeletak lemas akibat obat pelemah saraf. Dengan bahasa isyarat, Fan Yu lantas mengajak si hitam untuk ke kamar si putih agar mendapatkan obatnya. Sementara si putih kaget saat melihat selir cantik Pangeran Jagan berada di kamarnya. Tak mau menyiapkan hal itu, ia langsung melakukan penjelajahan kepada selir tersebut. Wei yang berada di dalamnya lantas menutup mereka berdua dengan selimut agar lebih leluasa. Namun sesaat datang si hitam yang meminta obat penawar. Fan Yu lantas membuka selimut tersebut dan terkejutlah ia. Karena kaget tindakannya diketahui, ia segera menuntun si hitam untuk mengambil penawarnya. Namun di situ kebohongan Fan Yu pun terbongkar oleh si putih, rupanya selama ini ia tidak bisu. Dalam kemarahannya, dilema menghampiri si putih, di mana ia harus menyelamatkan saudaranya sekaligus membawa pergi selir Jagan. Fan Yu lantas memanfaatkan situasi itu untuk memperalat si putih. Ia berbohong bahwa biarawati kejam adalah selingkuhannya, sedangkan Ciuk adalah anak haram mereka. Untuk itu, ia menyuruh si putih membebaskan mereka berdua. Sebagai gantinya, Fan Yu memberitahu tempat teraman untuk menyembunyikan selir Jagan, yaitu di ujung menara. Mereka berdua pun sepakat dan pergi ke menara dengan membawa selir Jagan dalam selimut. Tapi tak sengaja Ciume malah muncul. Si putih lantas beralasan bahwa ia dan Guru Fu akan tidur di menara untuk menjaga keamanan. Hal itu pun disetujui Ciume, tapi Guru Fu harus ikut dengannya. Akhirnya mau tak mau Guru Fu harus memberikan selir Jagan kepada si putih. Rupanya Ciume mengajak Guru Fu untuk bertemu dengan Mochi yang jelas-jelas adalah ketua sektenya.
Sementara si putih merasa senang karena bisa menyembunyikan selir Jagan dan melakukan penjelajahan nanti malam. Terlihat Mochi dan Ciume tengah menikmati waktu bersama dengan minum air perasan daun kejubung. Sesaat Ciume membuka identitasnya kepada Mochi, bahwa dirinya adalah putri Pangeran Jagan, panglima tertinggi tentara Mongol, dan nama aslinya adalah Min Min Temur. Mochi sudah tahu lebih dulu bersikap seolah-olah ia baru mendengarnya. Merasa senang karena bisa minum bersama Mochi, Ciume lantas menyuruh pelayan memainkan opera. Sementara di tempat lain, si putih tengah menemui sekte Emei. Di situ ia berbohong kepada Biarawati kejam bahwa ia diperintahkan untuk membunuhnya. Biarawati kejam yang percaya akan hal itu lantas meminta waktu berbicara empat mata dengan Ciuk. Si putih pun lantas menyetujuinya. Segera saja Biarawati kejam menyuruh murid yang lainnya untuk menepi. Di sela-sela menonton opera, Ciume memberikan pertanyaan kepada Mochi, yaitu apa yang akan dilakukan oleh Mochi jika ia membunuh Ciuk. Mochi lantas menjawab bahwa ia tidak ingin melihat orang saling membunuh dan berharap semuanya menjadi teman. Ia juga menambahi ketika Ciume berhasil membunuh seseorang, pasti amarahnya akan terlampiaskan. Tapi di sisi lain, keluarga yang ditinggalkan akan sangat menderita. Bahkan saat ia melihat Ciume hendak diserang oleh Wei, ia merasa khawatir kepada Ciume. Ciume yang mendengar jawaban tulus Mochi seketika menyesali takdirnya kenapa ia terlahir sebagai perempuan dan menjadi musuh Mochi. Namun dengan bijaknya Mochi berkata bahwa ia tidak ingin bermusuhan dengan Ciume. Sementara di dalam menara, terlihat Biarawati kejam tengah memohon kepada Ciuk akan mengucapkan sumpahnya, sekaligus menunjuk Ciuk sebagai ketua keempat sekte Emei. Sementara Fan Yu memanfaatkan pertemuan Mochi dan Ciume untuk pergi ke menara. Di sana ia menyelinap masuk ke kamar tertinggi. Dipikir di dalam selimut ada si putih yang lagi tertidur, Fan Yu segera membunuhnya. Namun saat dibuka, ia kaget ternyata yang dibunuhnya adalah selir Jagan. Di tengah keterkejutannya, Fan Yu segera bersembunyi saat melihat si putih datang. Terlihat ia sangat senang karena bisa menikmati waktu bersama selir Jagan. Saat kaget melihat selir Jagan telah mati, segera ia ditotok sarafnya oleh Fan Yu. Di situ ia membuka jati diri aslinya sebagai wakil ketua sekte Parsi. Si putih lantas kaget ternyata orang yang selama ini bersamanya adalah musuhnya. Di sisi lain, si hitam berhasil diselamatkan oleh tentara Mongol dan langsung menuju ke menara. Segera Fan Yu mendekati anggota Wudang dan memperkenalkan dirinya adalah utusan Mochi sebagai ketua sekte Parsi. Ia lantas memberikan pil penawar itu kepada mereka. Namun terlihat Sung malah curiga atas sikap itu. Fan Yu sendiri tak mau berbelit, terserah mereka mau minum pilnya atau tidak. Yang penting tugasnya sudah ia kerjakan. Akhirnya salah satu dari mereka pun menelan pil itu. Selanjutnya giliran sekte Emei. Awalnya Biarawati kejam menolak karena Fan Yu adalah anggota Parsi. Namun setelah dijelaskan ia mau menelan pil itu, dilanjut Ciuk. Di situ Fan Yu berkata ia sudah memberikan pil itu ke semua sekte lain. Dan waktu yang akan menjawab bahwa Parsi berpihak pada siapa. Kembali ke Ciume dan Mochi. Di situ Ciume mengutarakan permintaan pertamanya, yaitu ia ingin Mochi mengantarkannya melihat golok pembunuh naga. Spontan Mochi menolaknya karena golok itu adalah milik ayah angkatnya, yaitu singa berambut emas. Tapi setelah Ciume berkata bahwa ia hanya ingin memegangnya saja, Mochi lantas menyanggupinya. Namun sesaat mereka berdua dikagetkan dengan keributan di kuil megah. Di situ terlihat si hitam mengancam akan membunuh Fan Yu jika tidak menurunkan si putih. Sesaat saudara Ciume bernama Koko Temur datang. Di situ ia diberitahu bahwa Fan Yu telah menculik selir ayahnya dan membebaskan para tahanan. Koko yang murka akan hal itu kemudian memerintahkan prajurit untuk membakar menara tersebut. Si hitam yang mencoba melarangnya sudah tak digubris. Sementara Fan Yu segera membebaskan tahanan karena menara akan terbakar, termasuk ke sekte Emei.
Terlihat Wei yang mencoba keluar pun dihujani anak panah oleh pasukan Mongol. Di situ si hitam membeberkan rahasia Fan Yu atas hubungan gelapnya dengan biarawati kejam. Sang ketua Emei yang mendengar hal itu seketika murka dan menantang si hitam. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan antara si hitam dan biarawati kejam. Sesaat Mochi pun muncul dan membuat keonaran di situ. Hingga saat ia berhasil menyandra Koko Temur, Ciumei pun datang. Terjadilah cekcok di antara mereka berdua. Namun sesaat prajurit datang dan mengabarkan bahwa camp milik ayah Ciumei tengah terbakar, Ciumei dan saudaranya lantas meninggalkan tempat itu untuk menolong ayahnya. Selanjutnya Mochi meminta pamannya untuk melompat dan ia akan menangkapnya. Sung yang punya sifat iri lantas berkata bahwa Mochi bisa saja berbohong. Tapi hal itu tak menghilangkan kepercayaan pamannya kepada Mochi. Akhirnya melompatlah ia dan berhasil ditangkap oleh Mochi dengan selamat. Kemudian ia memberitahu paman Mochi lainnya untuk melompat. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Simak terus alur ceritanya. Bye-bye.